Ada 5 mitos nih tentang memaafkan. Ini pun saya dapat dari Pak Arfan nih. Dan kalau teman-teman ada yang pernah ikut kelas online surrender, ini saya bahas. Betapa kalau kita hubungan sama manusia, sadari kita tuh berhubungan dengan orang yang nggak sempurna gitu. Makanya kan kalimatnya itu subhanallah. Artinya apa? Cuman Allah yang maha suci. Yang lain tidak subhan. Yang ada hanya subhanallah. Namanya orang ya pasti penuh dengan kesempurnaan. Tapi kadang-kadang kita suka apa ya, sempit hati gitu. Coba pahami 5 mitos tentang tentang memaafkan ini ya. Yang pertama, mitos pertama itu kita sulit maafin karena kita berpikir, Mas, ngapain saya maafin dia? Enak banget dong dia. Seakan-akan memaafkan itu untuk kepentingan pihak yang dimaafkan. Padahal ini mitos. Sejatinya Bapak Ibu, kita tuh maafin orang, itu untuk kepentingan siapa? Coba saya mau nanya. Kita maafin orang, itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita kan? Iya dong. Karena kalau kita nggak maafin, kita sendiri yang rugi. Dampak kesehatan, pikiran tuh sampai sakit gitu ya. Dampak emosi, hidup jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang. Belum lagi dampak spiritual. Ya. Kalaupun kita mau balas dendam, kata salah seorang pepatah dalam bahasa Inggris, the best revenge is living well. Sebaik-baiknya balas dendam itu adalah hiduplah dengan baik gitu. Jadi kita sendiri yang rugi gitu kalau kalau kita nggak maafin orang, kalau kita nggak melapangkan dada, ya teman-teman. Belum lagi kalau ada kepentingan spiritual. Kepentingan spiritual itu saya pernah punya dendam yang luar biasa dalam kawan-kawan sekalian sama seseorang ya. Saya nggak perlu ceritain ya. Tapi saya pernah sakit hati banget sama salah seorang yang sangat saya percaya, udah sahabat bahkan udah kayak saudara, tapi ternyata ya ditikam dari belakang begitu kira-kira. Ya, mungkin kalau yang mengkhianati, menyakiti kita orang lain ya nggak sampai sedalam itulah. Beda kalau orang ini sangat-sangat kita percaya, udah kayak keluarga sendiri, tapi ternyata kita dibikin shock gitu. Itu itu cukup lama tuh bersemayam di hati. Tapi saya ketemu satu satu ayat dalam Quran dan ini buat saya satu ayat ini cukup untuk menghancurkan bongkahan apa sempitnya hati. Ayatnya wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah mereka, lapangkanlah dada, bukankah kita juga ingin dimaafin sama Allah? Jadi, Masya Allah ya, kita maafin orang itu bukan berarti dia layak dimaafkan, tapi kita kepengen dimaafin sama Allah. Nah ini ada quote nih dalam bahasa Inggris di slide saya tulis. Forgiveness doesn't excuse anybody's bad behavior. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita memaklumi sikap buruk orang, kezoliman orang, bukan. But forgiveness prevent your heart from being destroyed by that behavior. Teman-teman, lihat. Artinya paham nggak? Jadi memaafkan itu bukan berarti orang yang kita maafkan itu layak untuk dimaafkan. Tapi itu untuk ngejaga hati kita agar hati kita nggak hancur. Karena kalau kita nyimpen itu terlalu lama, dampak negatifnya banyak dalam hidup. Apalagi dijanjin sama Allah, udah maafin, lapangkan dada. Kan kamu juga pengen dimaafin sama aku. Aduh. Jadi kalau kita makin merasa banyak dosa, harusnya makin mudah maafin orang. Ya. Itu Quran surat An-Nur kalau saya nggak salah. Ya. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Jadi ada rasa sakit yang kita rasa, mungkin ada rasa apa berat. Semoga ya Rabb ini jadi penggugur dosa hamba ya Allah. Ya. Dia penggugur dosa hamba ya Allah.
Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, kadang-kadang kita berpikir memaafkan itu sama dengan melupakan. Tidak. Perintahnya itu memaafkan, bukan melupakan. Ya, ya lupa mungkin nggak bisa lupa ya. Tapi secara emosi sudah kita detach gitu, udah nggak melekat lagi. Kita tidak melupakan kejadiannya, tapi rasanya udah kita lepas. Lalu mitos yang ketiga, memaafkan itu baru bisa kita lakukan setelah orang itu minta maaf. Ini juga mitos. Itu namanya kita menggadaikan kebahagiaan kita pada orang lain. Ya, menyerahkan kendali kita kepada orang lain. Enggak kok, untuk bisa memaafkan cuma butuh satu pihak. Siapa? Kita. Lalu ada lagi proses mitos yang keempat. Mas, saya nggak mau maafin, kenapa? Enak banget dia. Kalau saya maafin nanti dia lepas dong dari hukuman. Enggak. Ini dua kafling yang berbeda ya. Memaafkan itu proses psikologis, bukan proses hukum. Ya. Hukuman Allah, hukuman negara, hukuman masyarakat itu bisa tetap terjadi tuh kalau si yang bersangkutan nggak taubat. Tapi dari kitanya secara psikologis sudah rilis. Kita yakin udahlah, semua ada balasannya. Allah mencatat, Allah maha detail. Pasti nggak akan tertukar. Ya. Kalau saya ngasih air susu, nanti Allah balas lagi air susu dari jalan manapun. Dibalas sama air comberan, nanti air comberannya juga akan balik lagi dari jalan manapun kalau nggak segera taubat. Lalu mitos yang terakhir, seakan-akan memaafkan itu adalah menunjukkan kelemahan kita, kebodohan kita. Enggak, justru sebaliknya. Dengan kita memaafkan, berlapang dada, itu menunjukkan kita kuat dan kita tidak mudah dilukai.